Mahkota Hitam, kisah Raja Matthias Corvinus, singa dari Hungaria. B.A. putra si penangkap naga. Di sebuah malam musim dingin pada bulan Februari tahun 1438, langit kota Kolosvar, sekarang Cluj-Napoca, Rumania, dipenuhi bintang. Di sebuah rumah bangsawan sederhana, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Janos Hunyadi, pahlawan perang yang disegani, dan Erzsébet Szilágyi, wanita bangsawan yang bijak dan berani. Bayi itu diberi nama Matthias, yang berarti karunia dari Tuhan. Ayahnya, Hunyadi, adalah pahlawan Kristen yang dihormati karena membela Eropa melawan serangan Ottoman. Dari sang ayah, Matthias mewarisi keberanian dan kecerdasan dalam strategi. Dari sang ibu, ia mewarisi ketegasan dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Matthias dibesarkan dalam semangat kesatria. Ia tidak hanya diajarkan bela diri dan berkuda, tetapi juga ilmu bahasa, matematika, sejarah, dan filsafat. Ia fasih berbicara dalam bahasa Latin, Jerman, dan kemudian Italia, serta beberapa bahasa Slavonik. Namun masa kecilnya tidaklah tenang. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1456, kekacauan politik merajalela. Kakaknya Ladislaus Hunyadi dihukum mati karena dianggap mengancam Raja Ladislaus Postumus. Matthias pun ditahan sebagai sandera di Wina, tapi sejarah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan nasibnya. Bab 2, Mahkota Hitam dan Bangkitnya Raja. Pada tahun 1458, takdir berubah drastis. Raja Ladislaus Postumus meninggal mendadak. Kaum bangsawan Hungaria dalam situasi genting membutuhkan sosok pemimpin kuat dan muda. Di tengah tekanan rakyat dan pengaruh ibunya yang cerdik, Matthias Hunyadi yang baru berusia 15 tahun dipilih menjadi Raja Hungaria. Mahkotanya bukan dari emas, tapi dari mahkota hitam, lambang kekuasaan tanpa kemewahan dan simbol keadilan rakyat. Ia menjadi raja bukan karena garis keturunan langsung, tetapi karena kemampuannya dan nama besar ayahnya. Ini menjadikannya salah satu penguasa paling unik dalam sejarah Eropa. Namun tantangan langsung menantinya, pemberontakan bangsawan, tekanan dari Kekaisaran Romawi Suci, dan ancaman Ottoman. Namun pemuda itu tak gentar. Bab 3, prajurit, raja, dan sang elang hitam. Matthias segera membentuk tentara hitam, Vekete-Sereg, pasukan bayaran profesional pertama di Eropa Tengah. Dengan pasukan ini, ia menegakkan ketertiban di dalam negeri dan memperluas pengaruh Hungaria. Dalam 2 dekade berikutnya, Matthias menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Ia mengalahkan Bohemia, menaklukkan Moravia, Austria, dan bahkan menduduki Wina pada tahun 1485. Dunia menjulukinya singa dari Hungaria. Namun Matthias bukan hanya penakluk, ia adalah pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan Bibliotheca Corviniana, salah satu perpustakaan terbesar di Eropa pada masanya, yang berisi ribuan manuskrip langka dalam berbagai bahasa dan ilmu. Ia juga membangun istana indah di Buda, menjadikan kota itu pusat budaya dan keilmuan. Matthias mengundang ilmuwan, pelukis, arsitek, dan filsuf dari seluruh penjuru Eropa ke istananya. Ia memperkenalkan Renaissance ke Hungaria. Tak hanya seorang pejuang, ia juga seorang intelektual. Ia pernah berkata, negeri yang kuat bukan hanya ditentukan oleh pedang, tetapi oleh pena dan pikiran. Baberfer, singa yang terluka. Meski Matthias dikenal tegas dan cerdas, masa tuanya tidak seindah kejayaannya. Ia kesulitan memastikan suksesi tahta karena anaknya, Janos Corvinus, tidak diakui bangsawan sebagai pewaris sah. Ia juga mulai mengalami penyakit dan tekanan politik dari dalam serta luar negeri. Pada tahun 1490, saat sedang dalam kampanye militer di Wina, Matthias Corvinus meninggal secara mendadak. Banyak yang mengatakan ia diracun, namun tidak pernah ada bukti pasti. Kepergiannya mengejutkan seluruh negeri. Tanpa penerus yang kuat, semua wilayah yang ia taklukkan perlahan hilang, dan Hungaria kembali dalam cengkeraman kekacauan. Namun kenangan akan dirinya tak pernah padam. Babevi, legenda yang abadi. Rakyat Hungaria menyebutnya raja yang adil. Banyak legenda lahir tentang Matthias, bahwa ia menyamar sebagai rakyat jelata untuk mengetahui keadaan negeri, bahwa ia menghukum bangsawan rakus dan membela petani miskin. Pepatah pun hidup hingga kini. Matthias telah tiada, keadilan pun mati bersama dia. Meski hidupnya singkat, hanya 52 tahun, Matthias meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Ia membawa Hungaria ke era keemasan, menjadi mercusuar budaya, kekuatan militer, dan keadilan di jantung Eropa. Babse, raja dalam bayang rakyat. Meski tubuhnya telah berbaring abadi di dalam makam di Katedral Székesfehérvár, namun roh Matthias Corvinus tetap hidup dalam hati rakyatnya. Di desa-desa, para penutur kisah mendongengkan tentang malam ketika sang raja mengenakan jubah, rakyat biasa dan mengunjungi pasar, menyamar untuk mendengar keluhan orang miskin dan menilai keadilan penguasa lokal.
Dalam cerita-cerita itu, ia mengadili tuan tanah yang rakus, memberi emas pada janda tua, dan memecat hakim curang. Apakah semua itu benar? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi kisah itu mencerminkan kerinduan rakyat pada pemimpin yang adil dan bijak, sosok yang lebih mementingkan rakyat daripada kemuliaan pribadi. Satu kisah bahkan menyebutkan bahwa ketika Matias mendengar seorang anak kecil kelaparan di kota kecil, ia sendiri menunggang kuda malam hari dan meninggalkan sekeranjang roti di ambang pintu anak itu. Keesokan paginya sang anak hanya tahu satu hal, raja telah datang. Bab 7. Sang pewaris yang tak pernah diwarisi. Matias memiliki seorang anak dari gundiknya, Janus Corvinus. Ia mencoba menjadikannya pewaris tahta, tetapi bangsawan dan gereja menolaknya karena lahir di luar nikah. Dalam surat-surat terakhirnya, Matias menunjukkan kesedihan dan frustrasi karena ia tahu kejayaan yang ia bangun mungkin tidak akan bertahan. Dan benar saja, hanya beberapa bulan setelah kematiannya, semua wilayah yang ia rebut dari Austria dan Bohemia mulai terlepas satu persatu. Kekuasaan pusat yang kuat berubah menjadi tarik-menarik antar bangsawan. Kerajaan yang tadinya megah runtuh dalam bayang warisan yang tak pernah bisa dipikul oleh siapapun setelah dirinya. Bab 8. Warisan abadi seorang raja. Namun tak semuanya hilang. Meski tanah Hungaria diambil kembali oleh tangan asing, meski tentara hitam dibubarkan dan kota demi kota jatuh ke tangan penjajah, warisan Matias Corvinus tidak lenyap. Ia menembus waktu, menyusup ke dalam nadi sejarah bangsa. Bibliotheca Corviniana, kebanggaan sang raja, yang dahulu menyaingi perpustakaan Vatikan, menjadi simbol kehausan akan ilmu dalam dunia yang dikelilingi perang. Ribuan manuskrip langka dikumpulkannya dari Roma, Florence, Konstantinopel, dan Andalusia. Ia membayar mahal para penyalin, filsuf, dan penerjemah, hanya agar rakyat dan bangsawan dapat melihat dunia melalui kata-kata. Ketika Ottoman menginvasi dan menyebar api di jantung Eropa, buku-buku dari Bibliotheca Corviniana dijarah, dibakar, atau diselamatkan diam-diam oleh biarawan dan pencinta ilmu. Beberapa naskah disembunyikan di biara pegunungan, beberapa lainnya diselundupkan ke Krakow dan Wina. Hari ini, hanya sebagian kecil yang selamat, tersimpan di tempat-tempat suci ilmu, Vatikan, Paris, dan Budapest. Tapi dari fragmen-fragmen itulah para sejarawan membangun kembali kejayaan intelektual era Matias. Tak hanya itu, arsitektur istananya di Buda, dengan langit-langit yang tinggi, jendela kaca patri, dan taman bergaya Italia, menjadi tonggak awal masuknya arsitektur Renaissance ke Eropa Timur. Para pelukis dan pematung yang pernah ia undang dari Firenze dan Venezia mengajarkan seni halus yang dahulu tak dikenal dalam dunia Hungaria. Ia membuka mata bangsanya bukan hanya terhadap pedang, tapi terhadap keindahan. Tentara hitam, meski tak bertahan setelah kematiannya, menjadi inspirasi di kemudian hari. Itu adalah pasukan pertama di Eropa Timur yang berbasis profesionalisme, bukan kesetiaan darah. Mereka dibayar rutin, dilatih seperti mesin perang, dan tunduk langsung pada raja, bukan pada tuan feodal. Konsep ini kelak digunakan oleh kerajaan-kerajaan lain dalam membentuk tentara nasional modern. Dan namanya tetap hidup. Universitas Corvinus berdiri di Budapest, jembatan Corvin melintasi sungai, patungnya menunggang kuda tegak di tengah alun-alun kota, dan dongeng-dongeng rakyat menyebutnya dengan rasa cinta yang hampir religius. Anak-anak sekolah mengenal elang hitam, lambang keluarganya, dengan bangga seolah mengatakan, kita bukan keturunan kerajaan, tapi kita adalah keturunan dari sang raja. Bahkan hingga hari ini setiap suara keadilan yang muncul dari rakyat kecil di Hungaria seolah menjadi gema dari masa Matias. Sang raja yang dulu menyamar menjadi orang biasa, yang menegur ketidakadilan dengan pedang dan memeluk kebenaran dengan hati. Dia telah pergi dari dunia, tapi jiwanya masih mengawasi dari langit Buddha, di antara lonceng gereja dan bisikan pohon di sepanjang Danube. Bab mau penutup. Raja yang tidak pernah dilupakan. Matias Corvinus bukan raja biasa. Ia bukan bangsawan dengan darah suci, bukan putra mahkota sejak lahir. Ia tumbuh dalam bayang perang, dipenjara sebagai remaja, dan naik tahta di usia muda ketika negeri berada di ambang kehancuran. Tapi justru di sanalah ia menempa dirinya menjadi sosok yang tak tergantikan. Ia bukan hanya memimpin, ia mengangkat rakyatnya. Ia tak hanya bertempur, ia membangun peradaban. Ia tak hanya mengukir sejarah, ia menulisnya dengan pena dan darahnya sendiri. Di masa kini, banyak yang mengukur kejayaan seorang raja dari luas wilayah atau jumlah peperangan yang dimenangkan. Namun Matias dikenal bukan hanya karena medan perang, tetapi karena kejayaan pikiran dan keadilan. Ia menunjukkan bahwa seorang penguasa sejati adalah yang bisa membangun kekuasaan bukan hanya di tanah, tapi juga di hati rakyat. Lagu-lagu rakyat dan kisah dongeng menyebut namanya dengan nada suci, seolah ia bukan manusia biasa, tetapi titisan harapan bagi masa depan.
Kisah tentang malam-malam saat ia turun ke pasar dengan jubah, compang-camping untuk melihat sendiri harga gandum, atau ketika ia menghukum bangsawan serakah yang menindas petani, menjadi legenda yang hidup sepanjang zaman. Di Hungaria, musim semi bukan hanya datang dengan bunga dan angin. Ia datang dengan cerita tentang sang raja. Ketika pohon-pohon mekar di sekitar kota Esztergom dan burung-burung kembali berkicau di atas Danube, para orang tua duduk bersama cucu mereka dan berbisik, "Jika engkau melihat keadilan berjalan di jalan desa, jika engkau melihat hakim menghukum dirinya sendiri, jika engkau melihat seorang raja di mata pengemis, maka ketahuilah, Matias telah kembali." Dalam jiwa setiap rakyat Hungaria, ia tak pernah mati. Dan selama ada seseorang yang percaya bahwa satu orang bisa mengubah segalanya, maka kisah Raja Matias Corvinus akan terus dituturkan generasi demi generasi hingga akhir zaman. Aku memilih membaca buku lebih banyak daripada memamerkan harta, sebab satu halaman penuh kebijaksanaan lebih berharga daripada 1000 peti penuh emas. Pedang bisa menaklukkan wilayah, tapi hanya ilmu yang bisa menaklukkan abad-abad setelahnya. Sebab kerajaan yang besar akan hilang, namun pemikiran besar akan tetap berakar dalam jiwa manusia. Seorang raja sejati tidak hanya memerintah dari singgasana, tetapi dari nurani. Jika aku tidak tahu penderitaan rakyatku, maka mahkota ini hanyalah beban emas di atas kepala kosong.